Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Rusmayani dari S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang KIE, Hypermesis gravidarum atau mual muntah. Terima kasih. Permisi Bu. Ya Bu, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Ya. Saya tutup pintu dulu ya Ibu untuk menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Heni, saya yang bertugas pada pagi ini. Dengan Ibu siapa? Aprilia. Oh baik Ibu Aprilia, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya setiap hari mulai muntah, kadang pagi, terus malam, apalagi pas tengah malam itu Bu kayak mengganggu gitu. Baik Ibu, sebelumnya di sini apakah Ibu tahu sedikit tentang hipermesis gravidarum Ibu? Hipermesis gravidarum seperti mual muntah yang berlebihan ya Bu? Iya baik, betul Ibu. Hipermesis gravidarum itu adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ibu. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan predisposisi terjadinya hipermesis gravidarum ya ibu. Nah, yang di sini ada primigravida namanya, kemudian mola hidatidosa dan kehamilan ganda. Pada mola hidatidosa ini dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peran di mana hormon chorionic gonadotrophic dibentuk berlebihan Bu. Kemudian di sini ada masuknya Fili Coriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistasi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Kemudian ada alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Faktor fisiologis, adapun faktor fisiologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak untuk menerima kehamilan memang pernah yang cukup penting dalam menimbulkan hipermesis gravidarum ya ibu. Jadi di sini tuh kayak kehamilan yang tidak diinginkan maksudnya ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan terjadinya mual muntah. Muntah adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi Bu, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks muntah itu merupakan refleks terintegrasi yang kompleks, terdiri atas 3 komponen utama Bu, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan simpatis menuju pusat muntah. Kemudian pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada Bu. Baik, saya lanjut ya. Ya. Di sini adapun patologis terjadinya hipermesis gravidarum itu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadi kotesis dengan tertumbuhnya asam aseton, asetik, asam hidroksis butyrik, dan aseton dalam darah. Kemudian di sini ada
ada tingkatan hipermesis gravidarum ya Bu ya. Ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Di sini ada pun yang tingkat 1 itu yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita atau keadaan umumnya ibu. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit ya ibu ya. Itu masuk dalam tingkat 1. Tekanan darah sistoliknya menurun, kemudian turgor kolit menurun, lidah mengering dan mata cekung ya ibu. Itu adalah hipermesis gravidarum tingkat 1 Bu. Kemudian ada hipermesis gravidarum tingkat 2 ibu. Hipermesis gravidarum tingkat 2 itu penderita tampak lemah, lemas, dan apatis. Turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit icterus. Berat badan turun, mata menjadi cekung, tensi turun, kemudian aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditentukan dalam kencingnya ibu. Itu adalah hipermesis gravidarum tingkat 2. Adapun hipermesis gravidarum tingkat 3 yaitu keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolan sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susun saraf yang dikenal sebagai encephalopathy wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya icterus menuju adanya gangguan hati ya ibu. Ya Bu. Itu adalah hipermesis tingkat 1, 2, dan 3 ibu. Ada yang mau ditanyakan ibu sebelumnya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada saya lanjut ya ibu. Ya Bu. Adapun di sini ada perawatan ibu hamil dengan hipermesis gravidarum. Ibu hamil yang menderita hipermesis gravidarum tingkat 2 atau 3 harus dirawat di rumah sakit ibu. Sedangkan yang tingkat 1 tidak perlu dirawat di rumah sakit, karena yang tingkat pertama itu bisa dilakukan sama ibunya untuk pencegahannya, untuk perawatannya. Kemudian obat-obat yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hipermesis gravidarum yaitu ada suplemen multivitamin, ada antihistamin, kemudian dopain antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1, B6. Kemudian pemberian vitamin ini bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular yaitu menurunkan rangsangan di pusat muntah. Ini untuk mencegah muntahnya ibu. Kemudian ada pun nutrisi untuk ibu hamil dengan hipermesis gravidarum itu pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntahnya ibu, berat ringannya, depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan, seperti tergantung mual muntahnya ibu itu tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3.
Kemudian ada yang perawatan isolasi, ya Ibu. Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makanan ataupun minuman selama 24 jam, Ibu. Nah, di ruang isolasi ini nanti hanya petugas saja yang boleh melihat aktivitas Ibu atau mengawasi aktivitas Ibu. Kemudian ada tentang terapi cairan. Terapi cairan prenatal, bahwa cairan prenatal yang cukup elektrolit, kemudian karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan, kemudian 5% dalam cairan garam isogus sebanyak 2-3 liter sehari. Kemudian di sini dapat ditambahkan vitamin, terutama vitamin B, kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan asam aminion secara intravena, ya Ibu. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Ibu. Baik Ibu, jika tidak ada, apa Ibu bisa menyebutkan tingkat hipermesografi darum yang saya sebutkan tadi? Ya Bu, tadi yang Ibu sebutkan kan ada 3. Yang pertama itu tingkat 1. Nah, apa aja yang terjadi di tingkat 1, Bu? Tingkat 1 itu terjadi muntah terus menerus, terus yang mempengaruhi aktivitas atau keadaan kita sebagai ibu hamil, terus lemas, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun gitu, Bu. Kalau di tingkat 2 lemasnya itu sudah apatis gitu, Bu. Sudah apatis. Terus itu lidah mengering dan nampak kotor. Terus pas di tingkat 3 tadi yang Ibu jelaskan, lebih ke muntah buruk gitu, muntah berhenti, kesadaran menurun gitu, Bu. Jadi tadi kan untuk penata laksanaan di tingkat 1 dan 2 dan 3 itu, kalau masih tingkat 1 bisa kita yang merawat diri atau melakukan pengobatan. Tapi kalau tingkat 2 dan 3 katanya harus ke rumah sakit, ya Bu. Ya itu saja yang saya ingat, Bu. Jadi berarti Ibu sudah mengerti ya? Iya, sudah mengerti. Jadi tujuan saya untuk menjelaskan ini, Ibu, supaya Ibu lebih mengetahui lagi hipermesografi darum itu apa, hipermesografi darum yang perlu diwaspadai itu kayak gimana. Ibu nanti jika Ibu ada keluhan atau pertanyaan lagi, Ibu bisa langsung ke sini atau ke Paskes terdekat. Ya Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu, Ibu? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Dari video saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.